Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan laporan UAS ANSI kami, yaitu hotel reservasi dengan anggota kelompok Norma ETKP dengan 18120721 dan Arif Hermawan 18120722 dengan dosen Pak Arif Setianto. Pendahuluan, diidentifikasi masalah. Semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta berbanding lurus dengan pembangunan hotel yang ada di kota Yogyakarta. Hampir setiap hotel mempunyai masalah, yaitu kesulitan melayani pemesanan dalam jumlah banyak sekaligus dan adanya pesanan tidak sesuai, kerusakan daftar harga kamar, dan kesalahan dalam penghitungan. Analisis sistemnya, berdasarkan permasalahan yang terjadi, setiap hotel membutuhkan keefisiensian, fleksibel, optimal, cepat, dan akurat, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dialami hampir setiap hotel pada kinerjanya. Maka dari itu dibuatlah sebuah sistem aplikasi e-reservasi hotel. Di analisis kebutuhan, ada data harga, data member, data antrian, data user, data layout kamar, data level, data pembayaran, dan data pembatalan. Berikutnya adalah fungsi sistem. Dan di sini ada akses. Itu yang akses pertama ada di admin pemesanan. Fungsinya login, insert, update, delete, dan harga, view update layout kamar, view insert, update data pesanan, view data pelanggan, data member. Dan ada supervisor. Fungsi sistemnya view insert, update, up profile data pelanggan, cancel dan delete data pesanan, dan view data pembayaran. Ada juga kasir, yaitu view dan report data pemesanan atau pembayaran. Berikut adalah desain sistem. Sistem flowchart. Yang pertama mulai dan pengisian username dan password. Terus ada di sini ada penjelasan apakah data ada. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke sini untuk mengisi username dan password. Dan jika ya, maka cari data di database, kemudian tampilkan akun dan mencari kamar. Lanjut lagi ke proses mencari kamar. Memasukkan hari penggunaan dan apakah ada kamar. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke sini. Terus jika ada, dia akan cari data di database, menampilkan kamar dan memilih kamar. Dan lanjut lagi ke proses memilih kamar. Yang pertama ada pilih kamar. Ada berapa hari nih? Jika harinya belum diisi lagi, balik lagi ke sini, pilih kamar lagi. Jika ya, maka akan disimpan transaksinya, menampilkan transaksi dan melanjutkan pembayaran. Proses pembayarannya, melakukan pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran, cetak laporan, kemudian selesai. Di sini ada sistematik flowchartnya. Melakukan pendaftaran, mencari dan memilih kamar, melakukan pembayaran, dan melakukan konfirmasi. Ini adalah dokumen flowchart. Berikut adalah dokumen flowchartnya. Dan ini program flowchart. Dan pada bagian bab 3 yaitu perancangan database. Elemen-elemen database. Yang pertama ada enterprise, yaitu suatu jenis organisasi misalnya bank, hotel, dan lain-lain. Ada entity, yaitu file atau objek pada enterprise berdasarkan data yang disimpan. Ada atribut, yaitu beberapa hal yang diketahui dari suatu file. Ada record, yaitu satu set file yang merupakan ciri khas dari suatu file. Istilah entity dan atribut biasanya digunakan pada tingkat konseptual dan logika, sedangkan file, record, dan field pada tingkat internal atau fisikal. Berikut adalah dokumentasi entity. Berikut adalah dokumentasi jenis relationship. Dan di sini ada dokumentasi atribut. Kemudian masuk ke RD hotel. Baca nggak? Ya bagian mana?
Jadi kok potong-potongnya sini lah. Di sini aku akan melanjutkan dari presentasinya norma etika. Di sini ada database hotel ya. Database hotel ini berisikan fasilitas nih ID, naskah pelanggan, admin, pelanggan, transaksi, terus kamar. Terus diisi sama kayak apa namanya? Nama, ekonomis, reguler, IP. Nah, yang adminnya nanti diisi nama, alamat, nomor telepon, username, dan password. Selanjutnya kita masuk ke bab software requirement specialization. Nah, di sini view data kamar, data pembayaran, insert, pemesanan, delete data pemesanan, dan ada admin buat view data pelanggan dan insert data pelanggan. Kemudian di diagramnya ini kan diagram pengunjung nanti akan login terus menginputkan data kamar, kemudian memilih kamar yang mau dipesan, kemudian edit data kamar, kemudian si adminnya nanti manajemen data transaksi ke input data transaksi atau diedit data transaksinya. Kemudian di bawahnya lagi activity diagram. Nah, di sini nanti si admin membuka menu manajemen pelanggan, kemudian admin memilih menu tambahan pelanggan. Kemudian sistem menampilkan form input data pelanggan. Nah, di sini ada kayak pocatnya lagi ya. Terus nanti pemesan akan masuk. Jika pemesannya tidak lengkap, nanti kita langsung ke sistem penampilan form data pelanggan lagi gitu. Login admin. Ini flowchart login adminnya. Manajemen dan pelanggan. Nah, di sini admin akan login, kemudian memilih menuju manajemen pelanggan. Kemudian sistem menampilkan daftar pelanggan. Nah, di sini kita akan ke bawah terus tambah data pelanggan, kemudian edit data pelanggan, lalu hapus data pelanggan. Nah, kemudian simpan terus selesai. Jika tidak, nanti akan kembali ke sistem penampilan daftar pelanggan. Ini masih kayak tadi pertama manajemen data transaksi kamar. Nah, ini di transaksi kamar kita nanti admin juga login, kemudian si admin akan memilih manajemen transaksi, kemudian kita menampilkan daftar transaksinya. Masih sama kayak yang tadi. Jika tidak, nanti langsung balik ke sistem menampilkan transaksi gitu. Nah, ini ada kelas diagramnya. Pengunjung, ada admin, ada kamar, pemesan, transaksi, dan tipe kamar yang dipilih nanti ya. Oke, kita ke statement diagram. Nih, admin akan mulai, terus ini pemesan ya. Pemesan akan mulai memesan kamar, kemudian memilih kamar yang mau dipakai, kemudian selesai. Transaksi pemesanan. Nah, user memesan kamar, tambah data kamar, kemudian masuk ke data transaksi, kemudian tambah ke kamar. Jika tidak, langsung selesai. Kita memilih lagi. Di sini ada scheme diagram. Nah, ini pelanggan ya. Pelanggan PO kamar, booking kamar. Terus si pelanggan harus memilih kamar, kemudian melakukan. Ini ada komponen diagram ya. Diagramnya pertama login, input oleh data pelanggan, kemudian kirim data pelanggan, simpan data pelanggan ke database-nya. Tuh. Oke. Data transaksinya masih sama pakai yang tadi. Ini development diagram. Pembuatan ininya ya. Pakai aplikasi Firefox dan Mozilla Opera Chrome.
Nah, kesimpulannya, adapun kesimpulan dapat diambil dari pembangunan sistem reformasi hotel di antara lain membuat pekerjaan admin menjadi lebih efektif dan efisien, mempermudah admin dalam membuatkan laporan, membantu pekerjaan admin dan mengolahkan data kamar dan transaksi. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya presentasi ini maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.